فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita dari tafsir As-Sa'di. Kita masih pada ayat yang ke-89 dari surat Al-Maidah. Kita masih membahas tentang sumpah, dan telah disebutkan di awal kajian bahwasannya Allah tidak akan menghukum dengan sumpah-sumpah yang lagu. Telah kita sebutkan dua makna dari sumpah yang sia-sia, sumpah yang tidak teranggap, yaitu ucapan seseorang la wallah bala wallah yang biasa terucap dari lisan mereka tanpa meniatkan sumpah. Kemudian yang kedua adalah ketika seorang bersumpah dengan meyakini kebenarannya, kemudian setelah itu tampak kebenarannya ternyata menyelisihi apa yang dia yakini. Maka ini juga disebut sebagai sumpah yang sia-sia, yang tidak teranggap. Kemudian kita sebutkan bahwasanya sumpah yang teranggap, yang jika dilakukan atau jika dibatalkan, dilanggar oleh orang yang bersumpah, maka harus ditebus dengan kafarah, adalah sumpah dengan menggunakan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah dengan menyengaja dan tidak dalam keadaan dipaksa dari seseorang yang telah mukallaf, yaitu baligh dan akil. Kemudian isi sumpahnya adalah perkara yang akan datang, yang mungkin untuk terjadi. Nah,
Dan telah kita sebutkan beberapa permasalahan dari masalah-masalah sumpah. Sekarang kita lanjutkan ayatnya. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la yu'akhidukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul ayman. Allah tidak akan menghukum kalian dengan sumpah kalian yang sia-sia. Akan tetapi Allah akan menghukum kalian dengan sebab sumpah-sumpah yang diikat oleh hati kalian, diniatkan oleh hati kalian. Fakafaratuhu it'amu asyarati masakin min awsati ma tut'imuna ahlikum. Maka kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan yang kalian berikan makanan kepada keluarga kalian. Ayat ini, ikhwan, ada yang terhapus dalam takdirnya. Ini bisa difahami dari konteks ayatnya. Karena nggak mungkin tiba-tiba ada kafarah. Sehingga takdir ayat ini aslinya adalah ay in hanathtum fakafaratuhu it'amu asyarati masakin. Jika kalian selisihi sumpah kalian, maka kafarahnya. Paham makna ayatnya? Lihat sekarang ayatnya kan tiba-tiba langsung fakafaratuhu. Maka kafarahnya. Loh, nggak apa-ngapain, bukan semata-mata bersumpah terus ada kafarah. Kapan adanya kafarah? Jika sumpah tersebut dilanggar. Demi Allah saya tidak akan masuk ke rumah si fulan. Kemudian dia masuk, maka ini bayar apa? Kafarah. Kenapa? Karena sumpahnya dilanggar, baru ada kafarah. Kalau tidak dilanggar, semata-mata bersumpah ya nggak ada kafarah. Paham ini ya? Sehingga di situ sebenarnya ada takdirnya, ada yang terhapus yang nggak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ai in hanastum fakafaratuhu. Jika kalian langgar sumpah kalian, maka kafarahnya adalah sebagai berikut. Itu makna ayatnya. Tapi kan jika kalian langgarnya kan nggak disebutkan dalam ayat ya. Dalam ayatnya kan langsung apa? Fakafaratuhu. Perhatikan ayatnya ya. Di situ supaya nyambung dengan ayatnya, makna ayatnya. Ayatnya di situ tiba-tiba langsung fakafaratu. Setelah sebutkan dengan sumpah, langsung bayar kafarah. Enggak. Kafarah itu baru dibayar, baru dilaksanakan kalau ada pelanggaran sumpah. Kalau sumpahnya dilanggar, baru ada yang namanya kafarah. Sehingga takdir ayat itu adalah in hanastum, kalau kalian langgar sumpah kalian, fakafaratuhu, baru masuk ayatnya. Maka kafarahnya adalah, balasannya adalah memberi makan 10 orang miskin dari pertengahan yang biasa kalian berikan makanan itu kepada keluarga kalian. Sehingga di sini harus yang diberi makan itu jumlahnya 10. Tidak bisa satu orang berulang-ulang. Dia saja. Itu hanya memberi makan 1 orang. Sementara di sini yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberi makan berapa? 10 orang. Sehingga harus 10 orang dan orangnya harus miskin. Siapa yang disebut dengan miskin? Man la yajidu kifayatahu. Orang yang tidak mendapati kebutuhannya secara mencukupi. Ada, tapi tidak apa? Mencukupi. Ini yang disebut dengan miskin. Sehingga orang yang diberi makan harus 10 orang dan orangnya harus orang yang miskin. Man la yajidu ma yakfihi. Ini definisi dari miskin. Kalau orang yang mendapati apa yang tidak mencukupinya, itu sudah boleh diberi makan sebagai pembayaran kafarah.
maka yang tidak mendapati apa-apa lebih pantas lagi untuk diberi makan. Paham ya? Nah, dan masuk juga ke dalamnya al-fuqara. Karena kalau disebutkan satu saja, miskin saja atau fuqara saja, fakir saja, maka masuk ke dalamnya dua-dua. Makna miskin ada, makna fuqara juga ada. Paham ya? Nah, kemudian apa yang diberikan kepada 10 orang miskin ini? Min awsati ma tut'imun, dari pertengahan yang biasa kalian berikan. Dari yang biasa ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pertengahannya dari sisi apa? Pendapat yang pertama mengatakan pertengahannya dari sisi jenis. Dari sisi jenis makanan yang kalian berikan kepada keluarga kalian. Dari sisi apanya? Jenisnya. Ya termasuk lauknya lah kalau kita. Kalau makanan pokoknya kita semuanya nasi. Nah, kalau pernah makan nasi, kalau pernah makan roti misalnya, maka pilih yang pertengahan jenisnya. Oh, biasa kalau pertengahan saya makan pakai ini. Kan kadang lagi lapang makanannya agak mewah. Kalau lagi sulit makanannya apa ini? Kelas elit. Ya kan? Apa elit? Apa elit? Ekonomi sulit. Kalau di atas mewah, di bawah apa? Elit. Nah, kadang tengah-tengah, ya kan? Nah, cari tengah-tengahnya. Oh, kalau pas lagi lapang makan daging. Kalau pas lagi elit makan daging. Daging juga. Tapi daging ikan asin. Maka cari yang mananya? Tengah-tengah. Tidak diberikan yang paling apa? Atas yang pernah kamu kasih makan keluargamu. Dan tidak dari yang paling rendah yang bisa kamu berikan kepada keluargamu. Yang mana? Jenis yang tengah. Nasi pakai ayam. Oh, ini udah biasanya. Tiap hari-hari ya ayam misalnya. Jadi kalau naik daging, entah apa lagi lah ke atas misalnya. Ini yang pertama. Dari sisi apanya pertengahnya? Jenis. Oh, saya biasa jenis di tengah-tengah itu pakai telur. Itu kondisi normal lah itu. Nah, atau pakai ikan. Misalnya. Yang kedua, min haitsul qadr. Dari sisi kadarnya, jumlahnya. Kadang kalau lagi lapang, makan bisa tambu-tambu. Bisa 3 piring. Kalau lagi elit, makan semuanya cuma 1 piring saja. Nah, maka pertengahannya berapa? 2. Oh, pas lagi lapang cuma 1 piring. Kalau lagi elit, nggak pakai piring. Berarti berapa ini? Lagi lapang 1 piring. Lagi ekonomi sulit, nggak pakai piring. Jadi kalau mau ngasih kafarohnya, pertengahnya berapa? Setengah. Iya, setengah piring. Ini pertengahan dari siapanya? Kadarnya, banyak yang mau diberikan. Ya? Nah, kalau lagi lapang 1 hari 1 orang bisa 1 kilo berasnya. Kalau lagi sulit 1 kilo untuk 1 keluarga sehari. Maka cari apanya? Tengahnya. Nah, dan tidak ada yang menghalangi untuk membawa maknanya kepada kedua-duanya. Dan tidak ada yang menghalangi untuk membawanya kepada kedua makna ini. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Zajjaj dan juga yang lainnya. Bahwasanya al-wajhu an ya'umma bilafzil wasat al-qadr was-sinf. Dari sisi lafaz ayat ini mencakup kedua-duanya. Mencakup pertengahan dari sisi jumlah banyaknya dan juga pertengahan dari sisi jenis makanan. Maka diberikan kepada orang miskin itu sebagai kafarohnya kita yang pertengahan dari sisi banyaknya dan pertengahan dari sisi jenis makanan yang biasa kita berikan kepada keluarga. Paham sekarang ya, punya gambaran ya? Nah, ini yang mau diberikan sebagai makanan kepada orang miskin sebagai pembayaran kafarohnya. Nah,
Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak apa ini? Membatasi. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lafzul it'am li asyarati masakin. Lafaz memberi makan kepada 10 orang miskin, lam yuqaddir syariat tidak membatasinya. Enggak menyebutkan apa yang lebih rinci daripada itu. Bal kama qala ta'ala, bahkan seperti yang dikatakan oleh Allah, min awsati ma tut'imuna ahlikum, dari pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Bahkan Allah nggak menjelaskan pertengahannya dari sisi apa, sehingga mencakup semua pertengahan. Pertengahan dari sisi jenisnya, lauknya, mencakup pertengahan dari sisi apanya, banyaknya. Nah, wa kullu baladin yut'imuna min awsati ma yakuluna kifayatan, dan setiap negeri memberikan makanan dari pertengahan apa yang biasa mereka makan dengan jumlah yang cukup. Nah, ini pilihan yang pertama. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Atau memberi mereka pakaian. Nah, ini juga nggak disebutkan batasannya bentuk pakaiannya apa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan manusia, pakaian yang bagaimana yang diberikan kepada orang, dikatakan orang tersebut memberikan apa ini? Pakaian. Nah, sehingga kembali kepada apa ini? Urf, kepada kebiasaan. Nah, apa yang disebut pakaian menurut mereka, dikasih memberi pakaian, baru dikatakan memberikan pakaian. Nasi peci misalnya. Ini Pak, kafaroh saya Pak, saya langgar sumpah semalam. Kalau menurut kita, ini pakaian tidak? Dikatakan ngasih pakaian tidak? Enggak, iya kan? Atau kamu bilang, dari mana? Dari pasar, ngapain? Beli pakaian. Mana pakaiannya? Tengoklah. Ini. Nah, ini pakai nih. Udah dipakai enggak? Dipakai. Tapi menurut urfnya kita, kebiasaannya kita, ini tidak dianggap apa ini? Membeli pakaian. Iya kan? Maka apa yang diberikan kepada orang miskin sebagai kafarahnya? Sesuatu yang dianggap kita telah memberikan apa ini? Pakai. Kalau orang ngelihat, oh si fulan ngasih apa? Pakaian. Apa kira-kira itu? Baju, iya kan? Kamu ngasih baju. Berarti. Kalau menurut urfnya siapa ini? Kita. Nah, kalau urf di tempat yang lain bisa jadi beda-beda. Bagi mereka itu apa ini? Pakaian, kiswah. Nah, sehingga tidak ada tolak ukur yang pasti, maka dikembalikan kepada urf masyarakat setempat. Nah, wahadul kiswah ma yaksul badan. Dan definisi dari kiswah itu adalah sesuatu yang menutupi badan. Nah, wa yutlaqu alaihi annahu kiswah wa dzalika rajin ilal urf. Ini kembali kepada kebiasaan masyarakat setempat. Wa huwa yakhtalifu bi ikhtilafil azman wal buldan wal ahwal. Sehingga ini berbeda-beda tergantung perbedaan waktu, perbedaan zaman, perbedaan tempat. Nah, ini pilihan yang kedua. Ngasih pakaian kepada berapa? 10 orang miskin. Karena humnya au kiswatuhum, atau memberi mereka pakaian. Merekanya kembali kepada siapa? Asyaroti masakin. Atau yang ketiga, au tahriru raqabah, atau membebaskan apa? Budak. Kamu punya budak, kamu bebaskan, atau kamu punya uang beli budak, mulai dibebaskan. Nah, ini nggak ada sekarang. Sehingga nggak mungkin sekarang bayar kafarah sumpah pakai yang ini, karena budaknya sekarang nggak ada. Nah, kalau nggak bisa juga, faman lam yajid, nggak punya juga, karena semuanya perlu modal ini. Ngasih makan perlu modal, ngasih pakaian juga perlu modal, beli budak, bebaskan budak juga perlu modal. Ya, kalau yang tidak mendapati, fasiyamu salasati ayyam, maka puasa 3 hari. Ini yang nggak pakai modal. Puasa aja udah, nggak usah makan lah. Ngasih makan orang nggak bisa, ya udah, dia pun harus suruh apa? Puasa saja. Sebagai bentuk kafarah, ganti rugi dari dia melanggar apanya?
sumpahnya. Sehingga ada berapa macam bentuk kafarahnya ini? 4. 3 pilihan, 1 urutan. Apa arti pilihan? Boleh milih. Antara yang 3 itu kamu boleh milih. Antara memberi makan, memberi pakaian, atau bebaskan budak. Nggak boleh langsung apa? Aku mau puasa aja lah, nggak pakai modal. Nggak bisa. Kalau kamu masih mampu ngasih makan, atau ngasih pakaian, atau bebaskan budak, nggak boleh pindah kemana? Puasa. Karena puasa itu urutan. Di bawahnya. Di bawah yang 3 ini. Barang siapa yang tidak bisa melakukan yang 3 di atas, baru pindah ke yang keempat. Untuk 3 yang pertama, ini pilihan. Karena Allah pakai atau. Kalian lakukan ini, atau ini, atau ini. Kalian beri makan, atau ngasih pakaian, atau bebaskan budak. Kalau tidak mampu, baru pindah. Sehingga nggak boleh, saya mau batalkan sumpah saya, bayar kafarah lah, langsung puasa 3 hari. Nggak boleh. Sehingga ada berapa macam? 4. 3 pilihan, 1 apa ini? Urutan. Setelah tidak mampu yang apa Musa? Setelah tidak mampu yang 3. Paham ya? Sehingga ini 4 bentuk kafarah yang harus dilakukan kalau kita melanggar apa ini? Sumpah. Sumpah yang mana yang ada kafarahnya? Sumpah yang munakidah kemarin. Sumpah yang teranggap. Paham ya? Sumpah yang teranggap. Nah, sumpah untuk suatu perkara di masa yang akan datang dari perkara-perkara yang apa ini? Yang mungkin. Kalau nggak mungkin, maka itu langsung dianggap batal saat itu juga. Nah, baru saya bersumpah besok saya mau terbang ke matahari lah. Pengen merasakan panasnya langsung matahari. Demi Allah, sumpah. Ini langsung saat itu juga apa ini? Batal sudah sumpah. Paham ya? Karena perkara sumpahnya itu adalah perkara yang tidak mungkin. Nah, kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah sedikit. Qala rahimahullahu ta'ala fakafaratuhu. Maka kafarahnya apa sebelumnya ini? Inhanastum. Jika kalian langgar sumpah, maka kafarahnya, paham ya? Ada sesuatu yang tidak tersebutkan di situ. Maka kafarahnya adalah kafaratul yamin alladzi aqadtumuha biqasdikum, yaitu kafarah dari sumpah yang kalian ikat sumpah tersebut dengan niatan kalian. Itu mana yang kalian sengaja memang ingin bersumpah. Jika kalian langgar adalah it'amu asyarati masakin, membebaskan 10 orang, memberi makan 10 orang miskin. Zalikal it'am min awsati ma tut'imuna ahlikum. Dan makanan itu adalah dari pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Au kiswatuhum, atau memberi pakaian kepada mereka. Aiki suatu asyarati masakin, yaitu memberi pakaian kepada 10 orang miskin. Wal kiswah hiya allati tajzi'u au tujzi'u fis shalah. Ini kalau beliau membatasi. Kiswah yang diberikan di sini pakaiannya adalah yang bisa dipakai oleh orang itu untuk apa? Sholat. Jadi kalau kaos saja belum cukup ini ya. Iya kan? Nah mungkin dia sholat pakai apa? Kaos saja. Bawahnya. Berarti kalau ngasih pakaiannya paling enggak sepasang ya kan? Ada atasan, ada bawahan. Kasih sarung, satu setel, kalau bahasanya kita. Yang bisa dipakai orang miskin itu untuk sholat. Ini kalau dapatnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Au tahriru raqabah, atau bebaskan budak. Itqu raqabah mu'minah, harus budak yang mukmin. Kama kuyidat fi ghairi hadzal maudhi', sebagaimana ditentukan dalam selain ayat ini. Fama tafa'ala wahidan min hadhihi tsalatsa, maka kapan saja dia melakukan satu dari 3 ini, faqadin halat yaminu, maka dia telah lepas dari apanya? Sumpahnya. Udah teranggap tidak ada lagi sumpah yang mengikat dia. Udah dia bayar apanya? Kafarah.
Sehingga dia sudah boleh melakukan apa yang melanggar isi apanya? Sumpah. Karena udah nggak ada lagi sumpah yang apa ini? Mengikat. Paham ya? Nah. Faman lam yajid, barang siapa yang tidak mendapati yang tiga tersebut, wahidan min hadhihi salasah, satu dari tiga, fasiyamu salasati ayamin, maka dia berpuasa 3 hari. Bebas, mau berturut-turut, mau selang-seling, terserah. Nah, yang penting sebelum 3 hari, maka dia belum bayar apa ini? Kafarah dianggap. Nah. Zalika kafaratu aimanikum idza halaftum. Itu adalah kafarah dari sumpah kalian jika kalian bersumpah kemudian kalian apa? Langgar. Bukan semata-mata sumpah lantas ada apanya? Kafarahnya. Kapan ada kafarah? Kalau bersumpah kemudian dilanggar. Nah, itu adalah kafarah dari sumpah kalian jika kalian bersumpah. Nah, wahfazu aimanakum, dan jagalah sumpah-sumpah kalian. Ini insya Allah masuk pada pembahasan berikutnya nanti. Perintah untuk menjaga sumpah, ini ada beberapa bentuk. Sudah kita sebutkan beberapa bentuknya kemarin. Nah, di antaranya adalah jangan banyak bersumpah dari asalnya. Ini bentuk menjaga-jaga apa? Sumpah. Disayang-sayang sumpahnya itu, jangan dikit-dikit apa? Dikit-dikit sumpah. Itu namanya menjaga apa? Sumpah. Tentu termasuk juga menjaga sumpah kalau udah bersumpah sebisa mungkin dia apa kan? Dipatuhi, jangan dilanggar. Termasuk juga menjaga sumpah kalau dilanggar langsung bayar apa? Kafarah. Jangan biarkan sumpah kamu itu tanpa apa? Kafarah kalau dilanggar. Paham ya? Sehingga nanti akan kita sebutkan bentuk-bentuk penjagaan terhadap apa ini? Sumpah. Ada banyak bentuk. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.